Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi eksponen. Ini adalah materi matematika kelas 10 SMA. Kita menggunakan kurikulum Merdeka ya. Ini definisi eksponen. Nah, mengingat kembali ya, perkalian berulang adalah perkalian yang dilakukan secara berulang dengan faktor yang sama. Perhatikan contoh berikut ini. Saya agak turunkan ini. Nah, misalkan yang pertama 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, duanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu ditulis dengan 2 pangkat 6. Biasanya di SD sudah ada nih ya, KPK, FBB itu yang pohon faktor itu biasanya perkalian berulang gini kemudian dijadikan bentuk pangkat begini. Demikian nomor 2 juga sama, ini 5 kali 5 kali 5, 5-nya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 pangkat 8. 15-nya ada 4, 15 pangkat 4. 7-nya ada 1, 2, 3, ini ada 10 ya, 7 pangkat 10. Kalau huruf pun sama, A pangkat 7, ini A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A kali A kali A sampai 7 kali 7 perkalian ini menjadi A pangkat 7. Nah, sekarang kita ke eksplorasi sifat-sifat eksponen. Ayo bereksplorasi. Ini ciri-ciri kurikulum Merdeka ya. Jadi ada contoh-contoh seperti ini atau contoh kontekstual, contoh kalimat di kehidupan sehari-hari. Seseorang membawa virus masuk ke wilayah A. Oke, virus tersebut menular ke penduduk di wilayah tersebut dengan cepat. Setelah diamati, orang yang membawa virus tersebut sudah menulari 2 orang lainnya. Pada fase selanjutnya, 2 orang yang tertular tersebut ternyata juga masing-masing menulari 2 orang lainnya. Pada fase berikutnya, 4 orang pada fase sebelumnya juga menulari masing-masing 2 orang lainnya. Pola penularan tersebut terus berlangsung di mana tidak ada orang yang tertular hingga 2 kali. Jadi tidak sampai tertular 2 kali. Jadi kalau A sudah kena, ya nggak kena lagi, maksudnya begitu. Nah, sekarang lengkapilah tabel di bawah ini yang akan memberikan kalian gambaran penularan virus di setiap fase hingga fase ke-8. Kita isi. Nah, ini fase penularan yang pertama banyak yang tertular 2 orang, fase kedua 4 orang, fase ketiga 8 orang. Lihat ini perkalian dikali 2 kali 2 berarti fase keempat ada berapa orang? 16. Oke, kali 2. Kemudian fase kelima 32, kemudian 64, 128, 256. Nah, berapa orang yang tertular virus tersebut pada fase ke-10? Bagaimana kalian mengetahuinya? Ya tinggal dikalikan. Kalau 10 berarti 256 kali 2 500 berapa? 512. Kita tulis saja ya. Ke 9 5 1 2 berarti ke 10 1024. Nah 1024. Nah, caranya begitu. Bagaimana kalian mengetahuinya? Ya caranya kita kalikan aja, ini kalikan 2 kali 2 seperti itu. Nah, jika banyak fase adalah N, bagaimana merepresentasikan banyak orang yang tertular pada fase ke N tersebut? Bagaimana kalian mengetahuinya? Lihat, kalau ini fase pertama itu cuma 2, fase kedua jadinya 4, fase ketiga 8. Bagaimana cara mengetahuinya? Ini perpangkatan ya, eksponen. Bagaimana hubungan antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular virus di setiap fasenya? Jadi hubungannya adalah 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat ini perpangkatnya pangkat fase gitu ya. 2 pangkat 4 sama dengan 16, 2 pangkat 5 32 dan seterusnya. Nah, dari sini. Nah, ini ke sini. Nah, lihat. Ini 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, 2 pangkat 10. Nah, seperti itu.
Nah, ayo berpikir kritis. Jika terdapat 250 orang di wilayah tersebut, berapa fase penularan yang terjadi sehingga 250 orang akan tertular virus tersebut? Berapa fase sampai semuanya tertular? Nah, berarti kita lihat dari fasenya. Kalau sampai fase ke sini 8, nah sudah 256 sudah tertular fase ke-8. Berarti kalau fase sampai fase ke-7 hanya 128 saja. Kemudian kalau sampai fase ke-8 itu 256. Ini penduduknya ada 250 orang, berarti fase ke-8 sudah tertular semuanya. Kalau fase 7 belum. Fase ke-8 sudah tertular semuanya. Nah, caranya berpikir kritisnya begitu. Nah, sekarang kita mengacu ke definisi eksponen. Perhatikan kembali eksplorasi 1.1 yang tadi itu ya, tabel itu yang sudah kalian lakukan. Antara fase penularan dan banyaknya orang yang tertular pada setiap fasenya memiliki hubungan yang menarik. Nah, pada eksplorasi 1.1 kalian menemukan bahwa awalnya 1 itu 2 pangkat 0. Kemudian 2 itu sendiri itu hasilnya dari 2 pangkat 1. Kemudian 4 tadi sudah saya tuliskan ya. 2 pangkat 2 fasenya 2 pangkat 3, 2 pangkat fase ini 2 pangkat 4 ini 16 sampai 2 pangkat n ini ya, sampai banyaknya itu sejauh n, sejauh tidak ada batasnya tadi. Kalau tadi kita ngitung 1024 itu sampai 2 pangkat 10 atau fasenya 10. Nah, jadi banyaknya orang yang tertular pada setiap fase adalah perkalian bilangan 2 sebanyak fase ke X kali. Nah, fase ke berapa kali gitu ya. Jika kalian mencari banyak orang yang tertular pada fase kelima, maka banyak orang yang tertular sama dengan 2 pangkat 5, yaitu 32 orang. Tadi sudah saya jelaskan. Jika banyak orang yang tertular pada fase ke N dinyatakan dengan M, maka berdasarkan eksplorasi di atas, M dapat dinyatakan dalam N sebagai Mn sebagai ini 2 pangkat N. Jadi banyaknya orang itu 2 pangkat fasenya. Fasenya N ini pangkatnya, jadi 2 pangkat fase gitu. Nah, bentuk 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat N ini merupakan bentuk bilangan pangkat. Nah, bilangan pangkat yang kita bahas eksponen. Eksponen itu bilangan pangkat. Bilangan berpangkat akan memudahkan kalian untuk menyederhanakan bentuk perkalian berulang. Bilangan berpangkat atau disebut juga eksponen didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini definisinya. Kita ngarah ke definisi. Jika A adalah bilangan real itu ada bilangan namanya bilangan asli. Asli itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada bilangan cacah. Bilangan asli ditambahin 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ini bilangan cacah. Kemudian ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu cacah sama yang negatif. Ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini namanya bilangan bulat. Kemudian ketambahan ada namanya real. Nah, ini tambahan bulat ditambah yang pecahannya. Nah, namanya bilangan real. Kita kembali ke pembahasan. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor, dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sampai N faktor. Maksudnya N faktor itu misalkan N nya 5, berarti A nya ada 5. A kali A itu ada 5. Kalau N nya 10, A pangkat 10 berarti A nya ada 10. A kali maksudnya begitu. Nah, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan pola begini. A pangkat N. N itu adalah eksponennya atau pangkatnya, sedangkan A sendiri namanya bilangan pokoknya. Oke. Berikut ini adalah beberapa definisi yang penting yang perlu kalian ketahui. Jika A adalah bilangan real dengan A bukan 0, A tidak sama dengan 0 atau A nya itu nggak boleh 0, dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Ini aslinya di sifat eksponen ada ya. Di video saya yang lain juga yang detail ada. Saya tuliskan ulang. A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Kebalikannya, asalkan A nya itu nggak boleh
0. Atau aslinya itu A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah ini di sifatnya itu begini ada. Nah 1 per A pangkat N itu bisa dirubah juga menjadi 1 per A pangkat N begini sama. Nah kita lanjutkan. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak boleh 0 dan N bilangan bulat positif, ini ya, maka A pangkat 1 per N sama dengan P adalah bilangan real positif, sehingga P pangkat N sama dengan A. Nah ini hasilnya ada prosesnya, kedua ruasnya diperlakukan sama gitu ya. Yang ruas kiri dipangkatkan N, ruas kanan juga dipangkatkan N, sehingga A pangkat 1 per N dikalikan N itu A menjadi A pangkat 1 atau A itu sama dengan P pangkat N. Ada katanya begini. Kemudian 3, jika A adalah bilangan real dengan A bukan 0, maka Mn bilangan bulat positif. Maka dan Mn ya bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N dikalikan M. Ini hasilnya nanti lebih detail ada di sifat-sifat eksponen nanti di video saya yang lain ini ya, sifat-sifat eksponen. Nah ini aja dulu untuk materi definisi eksponen. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Untuk materi selanjutnya ada sifat-sifat eksponen, fungsi eksponen, pertumbuhan eksponen, peluruhan, bentuk akar dan seterusnya. Ini saya bahas di video saya yang lain. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.